Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, pemirsa Tobat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang definisi dan juga urgensinya taharah, maka kita akan mempelajari yaitu tentang anwa'ut taharah, macam-macamnya taharah. Jadi jamaah sekalian, para ulama membagi taharah yang syar'i. Kalau disebut taharah itu maknanya adalah, ingat-ingat jamaah sekalian, maknanya adalah bersuci ya. Jadi para ulama membagi taharah secara syar'i itu ada dua bagian. Jadi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah taharah haqiqiyah. Jadi taharah haqiqiyah. Apa makna taharah haqiqiyah jamaah sekalian? Yaitu bersuci dari najis atau dari kotoran, ya, bersuci dari najis. Dan taharah ini adalah taharah yang objeknya pada tubuh, pakaian, dan juga tempat kita yang akan kita gunakan untuk sholat. Ya itu tadi ya. Jadi pembahasan taharah haqiqiyah berkenaan dengan najis nantinya, ini adalah pembahasan pada badan kita. Jangan sampai badan kita terkena najis, tempat sholat kita, baju kita, seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian disebut taharah hukmiyah. Taharah secara hukum, taharah hukmiyah. Maknanya adalah taharah atau bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas itu maknanya batal ya mas sekalian ya. Nah, bersuci dari hadas atau objek pembahasan taharah hukmiyah ini adalah hanya pada tubuh kita saja. Jadi tubuh kita saja yang nanti akan kita gunakan untuk sholat menghadap Allah. Dan taharah hukmiyah ini ternyata terbagi menjadi tiga macam lagi jamaah sekalian. Yang pertama adalah taharah kubro. Jadi taharah yang paling besar. Nah, taharah yang paling besar ini adalah mandi wajib jamaah sekalian ya. Kemudian ada lagi taharah kubro. Yang kedua adalah taharah sugro. Taharah sugro maknanya adalah taharah yang lebih kecil. Nah, taharah yang lebih kecil ini adalah maknanya adalah wudu. Ya, kita tahu wudu kerjaan taharah yang singkat. Kalau mandi kan harus basah semua gitu ya. Kemudian macam yang ketiga adalah taharah yang merupakan badal atau pengganti dari mandi dan wudu. Ya, taharah ini adalah dilakukan ketika kita sulit menjumpai atau sulit menggunakan air ya. Dan taharah ini adalah, kita insya Allah sudah tahu semua, bernama tayamum. Itulah jamaah sekalian. Ya seperti itu jamaah sekalian. Baik, poin berikutnya kita akan bahas tentang masalah at-taharatul haqiqiyah. Kita akan bahas satu persatu jamaah sekalian. Taharah haqiqiyah, itu taharah secara hakiki. Ya, kita tahu taharah hakiki adalah taharah bersuci dari najis ya. Nah, berkaitan dengan masalah najis jamaah sekalian, apa sih sebenarnya definisi dari najis itu? Najis itu bahasa Arab jamaah sekalian, gitu ya. Maknanya apa? Tentu saja makna najasah atau najis adalah maknanya berlawanan dengan taharah. Berlawanan dengan taharah. Dan maknanya adalah ismun li'ainin mustaqdzaratin syar'an. Wa yajibu 'alal muslimi tanazzuhu 'anha wa ghaslu ma yusibuhu minha. Jadi maknanya adalah najis itu apa? Maknanya adalah suatu nama bagi materi atau barang ya, atau benda yang dianggap jijik atau kotor oleh syariat kita. Itu makna najis, Pak. Saya ulang. Jadi suatu nama bagi barang atau benda yang dianggap jijik atau kotor oleh syariat kita. Dan diwajibkan bagi muslim untuk menghindarinya. Pertama, muslim harus menghindarinya, Pak. Dan membasuh anggota tubuh yang mengenainya, atau membasuh apa saja yang mengenainya. Kalau kenanya pakaian, berarti pakaian yang dibasuh. Kalau kena tubuhnya atau tempat sholat, maka saat itu harus dibasuh. Ya seperti itu. Itu makna definisi dari najis gitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah anwa'un najasah. Macam-macam najis. Ya, maknanya lain adalah materi-materi najis. Apa saja sih jamaah sekalian benda-benda najis itu? Ya, kita perlu tahu jamaah sekalian. Ya, perlu tahu, jangan sampai kita tidak tahu tentang benda-benda najis. Benda najis yang kita akan pelajari, yang pertama dan kedua adalah kotoran dan kencing manusia. Dan ini semua ulama sepakat bahwasanya kotoran dan kencing manusia najis. Nggak ada satupun ulama bilang
nggak najis, cuman kotor aja. Nggak ada yang berkata gitu. Semuanya satu kata. Dan ini disebut apa? Ijma. Jadi para ulama ijma atau sepakat satu kata. Yang ketiga dan kedua, ketiga dan keempat, maaf ya. Ketiga dan keempat maknanya yang najis adalah al-madhiyu wal wadiyu. Al-madhiyu wal wadiyu, yaitu madhi dan wadi. Madhi itu apa ya, madhi? Ini najis ya Mas, ini ada di tubuh kita nih, khususnya laki-laki dan perempuan sama ya. Madhi dan wadi. Kalau madhi dia Mas, ini adalah cairan yang agak kental sedikit gitu ya, yang keluar ketika kita mengalami syahwat. Jadi ketika kita sedang mengalami syahwat atau libido gitu, sedang naik, seperti sedang bercumbu rayu gitu ya, sedang mengingat hubungan intim dengan istrinya, atau hendak melakukan hubungan intim gitu ya. Ya, seperti itu. Dan umumnya madhi ini tidak seperti sperma yang keluar dalam keadaan memancar gitu ya. Dan terkadang atau bahkan sering sekali ya Mas kalian, madhi ini keluar dalam keadaan tidak dirasakan keluarnya. Kemudian tidak menyebabkan futur setelahnya. Berbeda dengan nanti sperma gitu ya. Setelah laki-laki keluar sperma maka dia akan futur. Futur tuh lemah, lemes gitu ya. Nah kalau madhi tidak menyebabkan itu. Jadi seringkali tidak merasakannya ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, madhi ini juga keluar pada kemaluan laki-laki dan perempuan. Dan yang ada pada perempuan, yang keluar pada kemaluan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, dan semua ulama sepakat madhi itu adalah hukumnya najis. Nah, itu tadi. Biasanya sebelum keluar sperma, keluar madhi. Nah, ini najis ya Mas kalian. Jadi semua ulama sepakat, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kalau seorang yang mengeluarkan madhi untuk membasuh kemaluannya. Perintah untuk membasuh menunjukkan madhi itu najis. Karena apa faedah dari Nabi perintah untuk membasuh tapi maknanya tidak najis, ini adalah tidak benar. Jadi ini adalah maknanya madhi itu adalah najis. Kemudian wadi, ada lagi al-wadiyu bahasa Arabnya. Wadiyu, kita katakan wadi. Ini juga termasuk benda najis yang lain ya Mas kalian. Ini juga sama, yaitu air yang putih yang agak kental gitu ya, yang keluar setelah buang air kecil. Jadi setelah buang air kecil, mohon maaf, terkadang kita mengeluarkan, ini bukan kencing, itu mengeluarkan sesuatu yang agak kental gitu, maka itu disebut wadi, warnanya putih ya Mas kalian. Dan ini menurut kesepakatan ulama juga hukumnya najis ya, hukumnya apa? Najis seperti itu. Kemudian yang kelima aja Mas kalian, termasuk materi najis adalah darah haid ya, darah haid. Karena ada perintah dari Nabi SAW pada seorang perempuan yang bajunya terkena darah haid untuk disiram dengan air, kemudian dikucek-kucek, kemudian disiram lagi. Setelah itu boleh dipakai bajunya untuk sholat. Jadi disiram, dikucek-kucek, habis itu disiram lagi, kemudian silahkan dipakai buat sholat. Nggak apa-apa ada sedikit basah, nggak masalah. Yang penting kan yang wajib disiram atau disucikan adalah yang terkena darah haid itu saja ya Mas kalian. Yang najis, materi najis yang kena adalah rausuma la yu'kalu lahmuhu, yaitu kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Jadi kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Ada hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kalau dia mengeluarkan kotoran, begitu juga kencing, maka hukumnya najis ya Mas kalian ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi suatu ketika jemaah sekalian, Nabi hendak buang air besar. Lalu Nabi bersabda, "Itini bi thalathati ahjar." Coba ambilin atau cariin untuk saya 3 batu untuk istijmar. Kalau bahasa kita untuk peper, karena memang saat itu tidak ada air gitu ya. Nah, ini cara yang nanti kita akan jelaskan. Ternyata mensucikan najis itu tidak hanya dengan air ya Mas kalian dalam syariat kita. Ini adalah keringanan ya yang Allah berikan kepada syariat kita. Ya, kemudian ternyata Abdullah bin Mas'ud disuruh nyari kan 3 batu. Cari-cari batu mana gitu. Di namanya padang pasir ya Mas kalian, jarang batu, ya pasir semua isinya. Cari-cari cuma dapat 2 batu. Kemudian ditambah satu lagi kotoran keledai. Kotoran keledai yang sudah keras itu udah kayak seperti membatu. Tapi bisa dibedakan tahu gitu ya. Sudah beda gitu ya.
Kemudian Nabi mengambil 2 batu saja dan membuang rausah. Rausah itu kotoran himar tadi. Apa ini dibuang. Kemudian Nabi bersabda, hiya rijsun. Hiya rijsun. Makna hiya rijsun maknanya adalah najis. Ini najis. Ini kotoran hewan, keledai itu adalah najis. Jadi seperti itu. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya adalah najis. Nah, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita jemaah sekalian, dan antum jangan heran bahwasanya dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita justru lebih luas. Ternyata hewan apapun, baik yang halal maupun nggak halal dimakan dagingnya, kalau mengeluarkan kotoran dan pipis najis. Ya, kita paling tidak yang menghormati gitu ya. Umat Islam mengatakan pipis kambing gitu ya, pipisnya onta itu adalah najis. Ya nggak masalah. Yang bilang najis ya udah hindari. Yang nggak najis ya juga hindari. Masa didekati gitu ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ya seperti kucing juga itu najis kotorannya, pipisnya juga najis jemaah sekalian. Kalau memang tahu ya di situ ada pipis kencing gitu ya, maka kita siram jemaah sekalian. Kotorannya juga demikian. Cuman nanti kita jilatan ya kucing itu tidak najis. Kemudian tubuhnya kucing tidak najis. Jadi kita silakan mau tidur berduaan sama kucing juga boleh gitu. Kemudian termasuk yang najis adalah lu'abul kalb, yaitu jilatan atau bekas jilatannya anjing. Ini juga najis. Insya Allah kita sudah tidak syak lagi. Dan ini masuk dalam najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat, yang nggak hanya sekedar nyiram gitu biasa aja mas sekalian. Kalau najis yang biasa itu satu gayung itu, satu wadah itu cukup ya mas sekalian untuk menghilangkan najis gitu ya. Tapi kalau untuk najis mughalladhah, najis bekas jilatan anjing, baik tubuh kita yang terkena jilatan, pakaian kita atau wadah kita gitu terkena jilatan anjing, maka wajib disiram sebanyak 7 kali. Nah, kemudian salah satu dari siraman itu adalah dengan menggunakan dilumuri dilumuri debu gitu ya, atau tanah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Nah, ini sebenarnya adalah penjelasan tambahan. Sebenarnya babi itu masuk tadi ya. Jadi daging babi semua ulama sepakat najis ya mas sekalian. Makanya kalau antum hati-hati, misalnya di antara jamaah sekalian ya, pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke pasar gitu ya. Kemudian menjumpai ada penjual daging yang halal, daging sapi, dan di situ ada tulisan daging babi gitu ya. Maka hati-hati antum di dekat situ karena itu adalah tempat yang najis gitu ya. Jadi tidak boleh kita yang lewati nggak masalah silakan, tapi hati-hati kalau kita mungkin bersentuhan dengan itu, maka saat itu adalah najis, disucikan saja. Kemudian yang ke-9 adalah bangkai jamaah sekalian. Bangkai ini adalah termasuk najis, maksudnya bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya. Hewan yang dimakan dagingnya seperti ayam, kambing dan lain-lain jamaah sekalian, itu suci tubuhnya. Kalau hewan-hewan ini mati dalam keadaan tidak disembelih secara sembelihan syar'i, contohnya mati karena sakit, mati karena mungkin habis diburu oleh binatang yang lain, mati karena habis tergelincir dari atas gitu ya, mati karena tercekik, atau mati karena ditanduk karena habis bertengkar gitu dengan hewan lain, atau mati karena habis terpukul gitu. Semua keadaan ini disebut, nah akhirnya hewan ini mati, maka disebut maitah. Maitah ini adalah bangkai hewan dari yang halal sebenarnya dimakan dagingnya. Tapi kalau dia sudah jadi bangkai maka jadi najis ya mas. Hewan itu jadi najis, gitu ya hukumnya. Itulah hukum syariat. Jadi harus tahu, gitu ya. Harus tahu seperti itu. Ayam kalau sudah jadi bangkai najis. Ya, kalau kita habis memegang ayam itu ya kita sucikan tangan kita seperti itu. Bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit hewan bangkai atau kulit bangkai itu disamak, maka kulit tersebut telah suci. Maknanya apa jamaah sekalian? Berarti menunjukkan hewan kalau sudah jadi bangkai, kulit hewan itu jadi najis, termasuk kulitnya itu najis. Namun syariat kita adalah syariat yang banyak sekali kemudahan. Ya kulitnya jangan dibuang. Ya kuliti itu binatang bangkai itu. Contohnya kambing, kuliti saja, kuliti. Nanti habis itu dilakukan proses ihab. Ihab itu maknanya kalau bahasa kita disamak.
dikeringkan, mungkin dikasih bahan-bahan apa. Hanya tukang kulit yang tahu ya Mas. Silakan antum tanya tukang kulit gitu ya. Ya, habis proses ihab gitu, maka yang tadi asalnya najis jadi suci. Berarti menunjukkan ya Mas sekalian dari hadis ini, yaitu hewan halal kalau sudah mati maka hukumnya menjadi najis karena sudah menjadi bangkai. Nah, seperti itu ya Mas sekalian ya. Intinya hewan halal kalau sudah mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i maka hukumnya jadi bangkai. Namun ada pengecualian. Ya, ada pengecualian ya Mas sekalian. Bahwasannya ternyata ada juga bagian dari bangkai atau ada hukum-hukum yang berkenaan dengan bangkai ini yang juga termasuk suci gitu ya, tidak najis tapi suci. Yang pertama, ada pengecualian pertama adalah mitatus samaki wal jarad, yaitu bangkai hewan ikan dan juga belalang. Nah, ternyata ikan dan belalang kan hewan halal nih Mas kalian. Nah, seandainya ikan itu mati, kita nggak sembelih gitu ya, gimana nyembelih ikannya Mas kan? Begitu juga bangkai belalang gitu ya. Belalang kalau mati, contohnya begitu banyak hama belalang, lumayan ini jadi payek belalang gitu ya. Silakan antum ambilin aja, lumayan lauk gratis gitu ya dari Allah gitu ya. Dapat lauk gratis. Maka hukumnya suci ya Mas, nggak masalah. Itu bukan penyakit itu insya Allah ya. Itu insya Allah tidak penyakit. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya dia. Jadi beliau pernah bersabda yang maknanya wahillalana maitatani wadaman. Jadi kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi dua macam bangkai dan dua macam darah. Kalau dua macam bangkai yang dihalalkan bagi kita adalah bangkai ikan dan belalang. Boleh ya Mas kalian. Ikan masih terapung-apung gitu, udah mati itu. Terapung-apung gitu ya. Boleh silahkan, nggak apa-apa makan. Ringan gitu. Atau misalnya lama di laut gitu ya, tapi di freezer udah mati kan itu bangkai, berarti boleh kita makan. Nah, kemudian belalang juga demikian. Ya, kemudian ada pun dua macam darah yang dihalalkan bagi kita adalah darah, bagian dari darah itu adalah hati dan juga limpa. Hati dan limpa dari hewan kambing, sapi dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Mitatuma la damalahu sa'ilun. Ternyata ada bangkai lain yang suci. Ini pengecualian yang kedua. Yaitu bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi saat hewan itu dipotong gitu, itu nggak ada darah yang mengalir muncrat terus gitu. Seperti kalau kita tidak ada dalil yang mengalir gitu ya, seperti darahnya ayam, seperti darahnya ini. Hewan itu contohnya adalah dzubab. Dzubab itu apa? Ya, lalat ya Mas sekalian. Kemudian hewan lalat gitu ya. Kemudian belalang, bukan belalang, mohon maaf, nahal itu lebah. Kemudian semut, kemudian serangga-serangga lainnya. Nah, hewan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menjadi bangkai, maka hukumnya tidak najis. Sekali lagi hukumnya tidak najis. Ya. Seperti itu. Kemudian karena memang ada perintah dari Nabi kalau air itu jamaah sekalian, air wadah minum kita kejatuhan lalat, maka Nabi perintahkan untuk ditenggelamkan lalat tersebut, habis itu dikeluarkan dari wadah itu. Tujuannya apa? Tujuannya ada, kata Nabi, ya untuk bisa menghilangkan racun. Karena di salah satu sisi lalat itu ada racunnya, ada penyakitnya, di salah satu sisi yang lagi ada obatnya. Jadi tujuannya agar dicelupkan itu tujuannya untuk menetralisir gitu ya. Ya, jadi untuk menetralisir racun yang ada. Jadi ini adalah suatu hadis yang dari Nabi, dan juga Nabi berasal dari Allah yang menciptakan lalat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang masalah hal ini. Maka kita tidak bisa katakan bahwasannya yang demikian ini adalah hadis yang tidak masuk akal. Mananya nggak masuk akal? Akal menurut akal siapa yang tidak masuk akal? Menurut akal Anda? Kalau menurut akal saya sih masuk aja, gitu ya. Karena kita mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu kadang. Karena ada perintah dari Nabi ya untuk mencelupkan, berarti menunjukkan ini tidak najis. Ini tidak najis. Misalnya kalau antum ada air minum kemasukan semut, ada semut, ya antum mau minum silakan. Meminum sambil minum semutnya, atau semutnya nggak usah diminum, tapi air itu tetap suci ya Mas sekalian.
Air itu tetap suci, jadi tidak najis walaupun sudah jadi bangkai. Jadi ada pengecualian hewan-hewan kecil gitu ya. Kemudian termasuk yang dikecualikan dari bangkai, yaitu tulang bangkai. Tulangnya ternyata boleh ya mas sekalian. Ya. Begitu juga tanduknya bangkai. Jadi hewan kambing sudah jadi bangkai, udah ambil aja, tidak hanya kulitnya saja tadi. Ternyata tulangnya boleh kita ambil. Walaupun disingkirin dulu dagingnya itu yang najis itu ya. Kemudian juga apa? Kukunya. Jadi tulang, kemudian tanduknya, kukunya, bulu-bulunya ya mas sekalian. Seperti hewan yang memang kita bisa manfaatkan bulunya, bulu halus dan kasarnya, seperti onta gitu ya. Termasuk juga apa? Apa biasanya? Domba gitu ya, domba. Itu diperbolehkan. Tapi kulitnya juga boleh setelah dilakukan proses sama. Nah itu tadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi intinya adalah yang 9 adalah benda yang najis adalah maitah. Kemudian yang berikutnya yang termasuk najis yang ke-10 adalah ma quti'a minal hayawani wa huwa hayyun. Yaitu anggota tubuh hewan yang dipotong dalam keadaan hewan itu masih hidup. Ada hewan jamaah sekalian masih hidup, kemudian dipotong itu salah satu bagian tubuhnya. Dalam keadaan hewan itu masih hidup, maka yang dipotong itu hukumnya bangkai dan najis. Hukumnya itu adalah najis. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Jadi anggota tubuh dari hewan apa saja yang dipotong dalam keadaan hewan itu masih hidup, zalim sebenarnya zaman zalim. Dan ini perilaku jahiliyah. Ya, ini adalah perilaku jahiliyah. Maka hewan tersebut adalah bangkai. Jadi kebiasaan orang jahiliyah gini jamaah sekalian. Onta itu kan kita tahu kalau lagi gemuk itu kan memiliki apa? Punuk gitu ya. Montok ponoknya gitu ya. Dalam keadaan gitu orang jahiliyah itu biasa namanya itu memotong itunya, anggota tubuh itu punuknya itu dipotong. Itu ya benar-benar zalim. Ya benar-benar zalim karena menganggap bahwasanya nanti kalau dikasih makan lagi kan nanti keluar punuk lagi gitu. Jadi punuknya itu dipotong ya mas sekalian. Memang nggak mati tapi itu sebagai bentuk kezaliman. Nah orang jahiliyah setelah punuknya itu dipotong dimakan sama mereka. Nah Islam mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak benar. Selain itu adalah zalim, maka perlu diketahui bahwasannya itu adalah menyebabkan punuk itu yang terdiri dari lemak-lemak itu jadi najis karena hukumnya seperti bangkai. Kita tahu tadi bangkai adalah hukumnya najis. Begitu juga dijelaskan oleh para ulama, ada hewan kambing yang itu terkadang dipotong buntutnya ya mas sekalian. Dipotong buntutnya. Nggak mati memang jamaah sekalian. Selain itu adalah perbuatan zalim, ternyata itu adalah menyebabkan buntut yang dipotong itu yang ada mungkin ada sedikit daging itu adalah apa? Jadi haram karena hukumnya seperti bangkai. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Makanya usahakan kalau hewan itu masih hidup jangan langsung dipotong dulu anggotanya. Tunggu hewan itu dalam keadaan sudah mati sempurna. Kemudian termasuk yang najis jamaah sekalian. Ya, adalah su'rus siba' wad dawab, yaitu bekas jilatannya hewan buas. Bekas jilatannya hewan buas yang haram dimakan dagingnya. Ya, jilatannya ternyata itu juga itu. Seperti harimau, singa gitu ya. Dan lain-lain. Itu kalau habis menjilat sesuatu hukumnya najis ya Mas kalian. Karena berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwasannya Nabi kita SAW pernah ditanya tentang air yang ada di padang Sahara itu ya Mas. Air yang ada di padang rumput gitu ya. Yang di situ ternyata ya ganti-gantian hewan-hewan buas itu menjilati air tersebut. Istilahnya ibaratnya oase gitu ya. Air yang oase gitu. Nah, itu hewan-hewan buas itu sering menjilati meminum di situ. Terus Nabi bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Jadi kalau air itu berjumlah dua kullah jamaah sekalian, maka air tersebut tidak menanggung najis. Air tersebut tidak membawa najis. Nah, dua kullah itu ulama berbeda-beda takarannya. Dua kullah itu ya kurang lebih 200-an liter jamaah sekalian, atau kurang dari itu ya. Kurang lebih 200-an liter. Jadi kalau kita tahu oase itu mungkin airnya banyak, lebih dari 200 liter. Kalau dijilati oleh atau dimasuki atau terkena najis, maka saat itu tidak sampai membuat air tersebut najis. Nah, berarti menunjukkan ya mas sekalian, hewan-hewan buas kalau sedang menjilati
maka jilatan dia itu adalah najis. Namun najisnya yang ada di lidah mereka atau mulut mereka, mulut hewan-hewan ini, maaf ya, mulut hewan-hewan ini itu tidak menyebabkan air itu menjadi najis kalau memang jumlahnya banyak. Begitu jemaah sekalian, itu istimbat atau kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Berarti menunjukkan apa, jilatan itu najis tapi tidak sampai membuat najis gitu ya. Kemudian yang berikutnya, namun ada hewan buas kecil ya jemaah sekalian, ternyata jilatannya itu adalah tidak najis. Nah ini adalah pengecualian lagi, yaitu adalah kucing. Jadi hewan kucing ternyata jilatannya tidak najis. Alasannya apa? Alasannya mudah. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keringanan pada kita ya dengan menghukumi kucing itu suci, dikarenakan kucing itu adalah binatang yang selalu bertemu dengan kita, selalu berhubungan dengan kita, erat kaitan dalam kehidupan kita ya, selalu berkenan dengan kita ya. Nah dalam keadaan gitu datanglah keringanan dari syariat kita menganggap kucing itu tidaklah najis. Kemudian jamaah sekalian, termasuk yang tidak suci atau benda najis adalah hewan apa saja atau daging hewan apa saja yang haram dimakan dagingnya. Kalau tadi dikhususkan babi, kalau ini adalah semua hewan ternyata yang haram dimakan dagingnya itu adalah najis. Nah di sini dicontohkan oleh Nabi adalah diantaranya adalah keledai. Keledai itu najis sama sekali. Tapi kuda suci. Kuda itu halal dimakan dagingnya. Sedangkan keledai yang bangsa kuda ini juga, ini adalah ya mirip kuda, tapi tidak sama hukumnya dengan kuda. Kalau kuda itu dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dimakan, tapi kalau keledai tidak boleh. Jadi kalau keledai itu diharamkan. Nah, hewan yang diharamkan dagingnya untuk kita makan, maka hewan itu adalah najis gitu ya. Kemudian ada lagi yang termasuk dianggap najis oleh mayoritas ulama, yaitu adalah khomer. Jadi minuman yang keras itu ya mas kalian. Atau misalnya minuman apa saja yang sudah difermentasi sehingga menjadi minuman yang memabukkan, maka saat itu yang asalnya suci, maka saat itu menjadi najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada lagi yang dianggap sebagai benda najis, yaitu darah manusia aja mas kalian. Darah manusia. Jadi hampir semua ulama berpendapat darah manusia itu adalah darah yang kita keluar itu. Darah yang keluar dari diri kita itu adalah hukumnya najis. Saya ulang, hukumnya adalah najis. Ya, jadi makanya kita harus berhati-hati mensucikan. Ya maksudnya kalau kita terkena darah gitu ya, keluar darah, maka saat itu kita sucikan. Kecuali kalau darah tersebut hanya sedikit saja. Mungkin hanya setetes saja gitu ya. Atau saking banyaknya, maka datang keringanan dari agama kita. Najis tersebut disebut najis ma'fuwu anhu. Jadi najis yang dimaafkan. Hukumnya najis tapi karena sedikit dimaafkan, atau karena saking banyaknya keluar juga dimaafkan. Jadi sulit menghindar ya, seperti itu. Kemudian tiba-tiba kita menggaruk-garuk bisul. Tiba-tiba bisulnya itu keluar darah atau nanahnya, maka hukumnya ya tidak najis. Ya. Kecuali kalau untuk mau menghindar silakan, masalah gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Pokoknya kalau keluar sedikit itu hanya setetes atau 2 tetes gitu, kalau sedikit itu dimaafkan. Ya, tapi kalau sudah banyak maka saat itu najis. Tapi kalau saking banyaknya, sahabat Nabi dahulu tuh sholat dalam keadaan terkena luka gitu ya, sehingga darahnya itu banyak keluar di mana-mana, maka dalam keadaan demikian datanglah keringanan juga dari syariat kita untuk ya tidak usah diabaikan. Ya maksudnya diabaikan saja gitu ya, diabaikan saja. Dan tidak usah disucikan karena memang sulit untuk mensucikan selalu darah yang sering keluar itu. Kemudian termasuk yang dianggap najis oleh para ulama, benar najis adalah darahnya hewan yang halal dimakan dagingnya. Hewan ini halal dagingnya. Halal dagingnya kalau berarti saat itu suci dagingnya jamaah sekalian bagi kita. Namun ternyata siapa sangka darahnya itu haram dan juga darahnya itu adalah najis. Makanya bagi antum yang menjadi panitia kurban gitu ya, apabila terkena darahnya hewan yang kita sembelih, maka ya kita anggap bahwasanya pakaian tersebut atau anggota tubuh kita tersebut itu adalah najis ya. Ini adalah berdasarkan kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat najisnya darah hewan yang walaupun itu hewan halal dimakan dagingnya. Kemudian termasuk yang najis ya mas sekalian adalah muntah kita.
Saya ulang, muntah kita itu najis ya, jamaah sekalian. Kalau kita muntah itu hukumnya najis. Terus gimana najis? Mulut kita najis? Oh, iya. Tapi mensucikan mulut kita mudah. Ya, kita kumur-kumur saja sekali 2 kali cukup itu tadi. Tapi intinya adalah najis. Harus kita sucikan itu. Terlebih lagi muntah yang sudah bercampur dengan asam lambung sehingga baunya gitu ya. Ini baik pokoknya makanan kita ya mas kalian yang sudah kita kunyah kemudian masuk dalam, habis itu langsung keluar nggak lama gitu ya, maka itu hukumnya jadi najis. Kita masukkan suci, tapi kalau keluar itu dalam badan sudah najis. Wallahu a'lamu bissawab. Itu saja jamaah sekalian yang berkenaan dengan masalah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.